Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7081. Kekacauan. Zhang Fu. Aula samping. Dao Wujue masuk dengan tangan di punggung. Dan ekspresi kasihan muncul di matanya. Dia telah hilang selama 10 tahun. Mengandalkan putrinya yang berharga untuk mendukungnya. Penderitaan seperti itu, dia sangat jelas. Oleh karena itu, pada saat ini, dia siap untuk menenangkan hati Dao Baifeng terlebih dahulu. Dan kemudian berbicara tentang hal lain. Dia hanya tidak menyangka bahwa saat dia memasuki aula, dia pertama kali melihat Dao Baifeng duduk di meja pembuat teh dan sudah menyeduh teh. Melihat Dao Wujue masuk, Dao Baifeng berdiri, menarik kursi Tai Sidi seberang meja teh, dan tersenyum lembut, "Ayah, kamu telah kembali." Seolah-olah, Dao Wujue sama sekali tidak hilang selama 10 tahun. Ini seperti seorang ayah tua yang pergi bekerja pagi ini dan pulang pada malam hari. Dao Wujue sedikit tertegun. Dan hanya setelah beberapa saat dia terkekeh. Dan berkata, "Ya, ayah sudah kembali." Dia akan mengatakan sesuatu seperti dia telah berbuat salah padamu selama ini. Tetapi melihat ekspresi Dao Baifeng, dia tahu betul bahwa mengucapkan kata-kata ini tidak berpengaruh. Seringkali, yang penting adalah masa kini, masa depan, bukan masa lalu. Begitu dia memikirkan hal ini, Dao Wu tidak lagi memiliki penjelasan apapun. Tetapi mencubit cangkir teh dan menyesapnya. Lalu berkata dengan lembut, "Aku penasaran. Harvey York, apakah ini benar-benar takdirmu?" Dao Baifeng menundukkan kepalanya sedikit. Dan berkata dengan ringan, "Ya. Atau tidak. Apakah itu penting?" Dao Wujue sedikit tertegun. Lalu tersenyum dan berkata, "Benar, itu tidak penting. Yang paling penting adalah ada orang seperti itu. Yang terpenting, saya baru saja kembali. Kalau begitu, mari kita kembalikan semua yang ada di kota perbatasan ke jalurnya. Kakak, sesuatu terjadi. Tepat ketika ayah dan anak Dao Wujue dan Dao Baifeng bertemu. Ponsel Chen Keke tiba-tiba bergetar hebat. Setelah dia menjawab dan mendengarkan beberapa kali, wajahnya berubah. Dan kemudian dia dengan panik bergegas ke ruang kerja Chen Tiangang. Sesuatu terjadi di sana di sisi Wang Xikong. Ketika dia pergi untuk menangkap Haina, dia memiliki konflik dengan Harvey York. Itu, meskipun dia mengeluarkan kupon besi dan su yang aku minta untuk dibawanya. Saya tidak dapat berpikir bahwa bajingan marga York itu tidak mengikuti aturan sama sekali. Yang paling penting adalah orang tua Dao Wujue sebenarnya belum mati. Dia kembali sebagai raja pada saat kritis. Dia juga mematahkan kaki Wang Xikong dan mengambil kekuatannya. Pada saat ini, Chen Tiangang, yang sedang membaca Seni Perang Sun Tzu, sedikit mengernyit. Dia meletakkan gulungan itu, mengambil ponsel dalam mode senyap di samping dan melihatnya. Ada banyak panggilan tak terjawab di telepon, serta banyak pesan teks dan WeChat. Ini pada dasarnya adalah hal yang sama. Chen Tiangang tidak membalas panggilan itu. Tetapi setelah membaca pesan teks dan WeChat, dia sudah memilah-milah konteks masalah ini. Kemudian, dia duduk di sofa besar dan nyaman dengan perawatannya sendiri. Dan setelah perlahan-lahan berbaring, dia menyipitkan matanya. Tidak tahu, apakah dia sedang berpikir atau berpura-pura tidur. "Kakak,
Apa yang akan kamu lakukan? Dao Wujue. Makhluk abadi tua itu sudah kembali. Kekuatan aula bumi telah jatuh. Apakah kamu tidak gugup sama sekali? Pergi ke kepala rumah tangga. Tidak, 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 tidak. Pergi ke imam besar. Kita harus kembali secepat mungkin. Buat perbedaan waktu. Jika tidak, berbicara tentang ini. Seluruh pribadi Chen Keke menjadi sedikit tidak koheren. Bukan hanya kembalinya Dao Wujue secara tiba-tiba. Tetapi jika perekam suara jatuh ke tangan Dao Wujue, saya khawatir semuanya akan merepotkan. Satu tidak baik. Chen Tiangang telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Dan itu akan sia-sia. Bab 7082. Sayang sekali, aku tidak bisa membayangkannya. Aku tidak bisa membayangkan bahwa Dao Wujue benar-benar kembali. Chen Tiangang menuangkan secangkir teh dengan santai pada saat ini. Dan meminumnya dengan ringan. Melihat bahwa Chen Tiangang sebenarnya sangat tenang. Chen Keke tidak tahu harus berkata apa. Tapi wajah pucat sudah cukup untuk mengatakan terlalu banyak. Koko. Ini adalah akhir dari masalah ini. Dan tidak ada gunanya gugup. Chen Tiangang meletakkan cangkir teh dan menghibur Chen Keke. Kembalinya Dao Wujue secara alami merupakan masalah besar bagiku dan yang lainnya. Tapi itu belum tentu hal yang buruk. Mari kita tunggu dan lihat. Biarkan peluru terbang sebentar. Mendengar ini, ekspresi Chen Keke berjuang sejenak sebelum dia kembali normal. Dia memandang Chen Tiangang yang tenang dan menenangkan dirinya. Kakak, saya tahu bahwa Anda selalu menyusun strategi dan memenangkan ribuan mil jauhnya. Banyak hal yang tampaknya tidak penting bagimu. Bahkan kamu sudah menemukan cara untuk menyelesaikannya. Namun, kali ini benar-benar berbeda. Jangan lupa, apa sebenarnya tujuan kita mengirimkan Wang Xikong pergi ke Zhangfu. Begitu perekam suara itu jatuh ke tangan Dao Wujue, kamu tidak hanya akan dituduh menipu dan menghancurkan leluhur. Tetapi begitu masalah tahun itu diselidiki, kita akan sangat repot. Bahkan Chen Jiagou mungkin tidak bisa menyelamatkanmu. Pada saat itu, apalagi naik ke puncak, bahkan mempertahankan status saat ini mungkin sangat sulit. Berbicara tentang ini, ekspresi Chen Keke menjadi panik lagi. Chen Tiangang secara pribadi menuangkan secangkir teh untuk Chen Keke. Dan setelah berpikir sejenak, dia perlahan berkata, "Jangan panik, dengarkan. Aku, itu benar. Kami meminta Wang Xikong untuk membawa orang-orang di aula bumi untuk mendapatkan orang. Tetapi menurut informasi yang diperoleh, Wang Xikong relatif tenang selama proses berlangsung. Dia tidak secara paksa memasuki rumah Zhang. Juga tidak secara langsung melukai orang. Dari sudut pandang ini, Dao Wujue tidak bisa menyalahkan kita apapun yang terjadi. Selain itu, Heina memang bersalah. Kami meminta Wang Xikong untuk mengambilnya demi kota perbatasan. Dan tidak ada yang bisa mengatakan bahwa kami bersalah. Berbicara tentang ini, ekspresi wajah Chen Tiangang menjadi semakin acuh. Tak acuh. Belum lama ini, orang-orang saya memverifikasi bahwa Hena bukanlah orang negara besar Hamurni. Ibunya berasal dari negara pulau. Selama bertahun-tahun, dia tampaknya bekerja untuk kota perbatasan kita. Tetapi dia terus-menerus mengkhianati rahasia kota perbatasan kepada Gao Tianyuan. Dia bahkan mendambakan uang gedung Yuhai dan mencoba memberikannya kepadamu dengan segala cara yang mungkin untuk menghancurkan persatuan di dalam kota perbatasan kita. Aku baru tahu ini dan membuat langkah tegas. Siapa yang bisa mengatakan sesuatu tentang aku? Berbicara tentang ini, Chen Tiangang mengeluarkan transkrip dan meletakkannya di depan Chen Keke. Chen Keke meliriknya. Dan kemudian ekspresinya sedikit aneh. Menurut pengakuan Ibu Heina,
Heina memang mata-mata di Gao Tianyuan. Bagaimana mungkin? Sudut mata Chen Keke bergerak sedikit. Sebelum menggunakan Heina, aku sudah melakukan pemeriksaan latar belakang padanya. Dan ibunya hanyalah orang biasa. Bahkan jika kita memalsukan transkrip ini, selama seseorang membawa ibunya ke karantina untuk ditinjau, maka semuanya secara alami akan menjadi jelas. Chen Tiangang mengangguk dan berkata, masuk akal. Tapi sayang sekali ibu. Haina melarikan diri karena takut akan kejahatan. Dan ditangkap setengah jam yang lalu dan dibunuh di tempat. Saya telah memerintahkan pengejar untuk menulis ulasan. Hei, sayang sekali. Para saksi telah pergi. Bab 7083. Bagaimana Anda menyelamatkan orang? Mendengar ini, Chen Keke sedikit terkejut dan berkata, saudaraku, kamu sudah tahu bahwa Dao Wujue akan kembali. Jadi kamu sudah membuat persiapan ini. Chen Tiangang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, bagaimana saya bisa tahu bahwa dia akan kembali? Namun, saya sangat jelas bahwa tidak peduli apakah kita bisa mengalahkan Haina atau tidak. Mungkin ada akibatnya. Jadi, beberapa persiapan harus dilakukan terlebih dahulu. Meskipun hal-hal lebih rumit dan boros sumber daya. Tapi ternyata kami melakukan hal yang benar. Setidaknya, saat ini kita tidak lagi terlihat pasif. Bagaimanapun, ini terjadi sebelum Dao Wujue kembali. Siapa bilang kami memalsukan bukti? Berbicara tentang ini, Chen Tiangang sangat tenang, terkadang menjadi tak terkalahkan juga merupakan semacam kesepian. Mendengar kata-kata tenang Chen Tiangang, Chen Keke meraih lengannya dan berkata, saudaraku, kamu benar-benar luar biasa. Tanpamu, aku tidak tahu berapa kali aku akan mati. Namun, meski kita bisa menekan masalah ini sekarang, bagaimana dengan Wang Sikong? Di satu sisi, dia orang kita. Di sisi lain, dia juga anggota dari 7 keluarga. Jika sesuatu terjadi padanya, keluarga Wang pasti akan membiarkan aku memberi penjelasan. Belum lagi, kita harus membantunya mendapatkan kembali kekuatan surga, kan? Lagi pula, keluarga Wang membayar banyak untuk posisi ini. Chen Tiangang berkata dengan ringan. Baiklah, kita harus melakukan ini. Itu untuk memberitahu orang-orang bahwa kami melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Wang Sikong. Namun, Dao Wujue pasti tidak akan memberi kita muka. Dalam situasi ini, kita harus memikirkan solusi berulang kali. Singkatnya, kita harus membuat keluarga Wang merasa bahwa kita telah berusaha sekuat tenaga. Karena itu, Chen Tiangang menghela nafas. Di antara 7 keluarga di Jiecheng, keluarga Wang memiliki pasukan paling banyak di tangan mereka. Dari sudut pandang tertentu, keluarga Wang lebih kuat dari keluarga Chen kita. Jika keluarga Wang dan Dao Wujue bisa bertarung sampai akhir, dan bahkan berdiri di pihak kita, kalau begitu, kita akan memenangkan ronde ini. Lagi pula, lawan kita saat ini bukan lagi Dao Baifeng belaka. Itu Dao Wujue, mantan penguasa kota untungnya. Dia menghilang selama 10 tahun. Dan 10 tahun ini cukup bagiku untuk membuat rencana dengan tenang. Kalau tidak, apalagi yang bisa kulakukan sekarang selain terus berpura-pura menjadi murid magang yang baik. Berbicara tentang momen ini, ekspresi wajah Chen Tiangang juga menjadi agak sarkastik. Saudaraku yang baik, aku lega mendengarmu mengatakan itu. Kalau tidak, aku benar-benar khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil posisi itu. Chen Keke menepuk dadanya yang menjulang tinggi. Jangan khawatir. Aku akan terus mendukungmu sepenuhnya dalam posisi itu. Chen Tiangang tersenyum. Lalu berkata dengan lembut. Kamu menemukan jalan
Temui imam besar. Apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan? Bukankah aku tidak perlu mengajarimu? Chen Keke berkedip dan berkata, imam besar selalu mencintaiku dan bahkan memperlakukanku seperti putri baptis. Aku tahu bagaimana melakukannya. Chen Tiangang mengangguk juga. Hubungi keluarga Wang dan tenangkan mereka. Ngomong-ngomong, beritahu mereka, kamu tidak bisa membujukku. Aku akan menyelamatkan orang. Chen Keke terkejut. Saudaraku, bagaimana kamu akan menyelamatkan seseorang? Bab 7084. Kota berikutnya lebih dulu. Chen Tiangang berdiri, mengambil salinan catatan sejarah dan membukanya. Membuka halaman di dalamnya. Ada 4 karakter besar yang tertulis dengan jelas di atasnya. Mengaku bersalah. Keesokan harinya, di pintu masuk Zhang Mansion, deretan mobil mewah tiba-tiba muncul. Dari Ferrari ke Bugatti, dari Maybach ke Rolls-Royce. Dapat dikatakan bahwa semua mobil mewah yang dapat dilihat di dunia muncul di sini. Yang sangat bising, Harvey York, yang baru saja menyelesaikan latihan paginya, kebetulan melewati gerbang. Dia tidak pergi dengan tergesa-gesa, tetapi memindahkan bangku kecil dan duduk dengan penuh minat. Tak lama kemudian, pintu mobil mewah ini terlihat terbuka. Lalu sosok-sosok muncul di dalamnya. Ada pria dan wanita di antara orang-orang ini. Dan salah satu dari mereka mengenakan pakaian cerah, dengan temperamen yang eksklusif untuk atasan di wajah mereka. Tapi ketika penjaga Zhang melihat orang-orang ini, mereka secara naluriah menjadi sedikit lebih takut. Jelas, orang-orang ini adalah generasi kedua Jie Cheng. Entah putra tertua di dunia, atau putri seorang wanita terkenal. Secara keseluruhan, tidak ada hal yang sederhana. Segera, orang-orang ini dengan cepat berjalan ke gerbang rumah Zhang. Masing-masing dari mereka melambaikan lengan baju mereka, dan kemudian berlutut di tanah dengan bang-bang. Bang, Harvey York melihat keluar dengan ekspresi terkejut, dan melihat bahwa pemimpin kerumunan itu adalah tuan muda dari Chen Jiagou, Chen Tiangang. Chen Tiangang mengenakan pakaian sederhana saat ini, dengan ekspresi agak tegas di wajahnya. Dengan lambaian tangannya, dia menghentikan kebisingan kerumunan, lalu mulai bersujud bang-bang-bang. Gerakannya besar, dan dia tidak menunjukkan keraguan sama sekali. Dalam waktu kurang dari sesaat, dia membenturkan kepalanya hingga kepalanya berlumuran darah. Setelah menyelesaikan tindakan ini, dia jatuh ke tanah dan berteriak, Chen Tiangang Jie Cheng, di sini untuk mengaku bersalah kepada tuannya. Tolong hukum dia. Mendengar ini, orang-orang di belakang Chen Tiangang semuanya berbicara. Wang Xikong tidak mengetahui kembalinya penguasa kota, dan dia tidak berniat bertentangan dengan penguasa kota ketika dia menegakkan hukum. Mohon berbelas kasihlah kepada penguasa kota. Kami bersedia dihukum bersama. Dengan begitu banyak orang yang berbicara bersama, momentum di lapangan tiba menjadi sedikit berombak dan berlebihan. Bisa dikatakan tidak ada yang berani mencemooh saat ini. Melihat pemandangan ini, Harvey York sedikit mengangkat alisnya. Dilihat dari adegan ini, Chen Tiangang benar-benar mengakar kuat di Jie Cheng. Dia muncul saat ini, mengucapkan kata-kata seperti itu, dan membawa begitu banyak orang bersamanya. Di satu sisi, saya ingin menunjukkan kekuatan saya. Sebaliknya, mengapa tidak memaksa istana? Harvey York melihat lebih dekat, dan menemukan bahwa Chen Disa dan Zhang Ningxue juga datang. Saat melihat kedua orang ini, ekspresi Harvey York menjadi lucu. Bahkan Chen Disa dan Zhang Ningxue, dua orang yang diasingkan dari Chen Tiangang, datang. Jadi,
Apakah itu berarti orang yang berlutut di tanah tidak satu barisan? Saat Harvey York memikirkan hal ini, Lu Xiaoxing dan Tuan Ma Yuan muncul bersama. Tetapi ayah dan anak perempuan dari keluarga Dao yang seharusnya paling mungkin muncul tidak datang. Tapi Harvey York dapat menebak bahwa meskipun mereka tidak muncul, Dao Wu Jue dan Dao Baifeng pasti menonton semua ini dalam kegelapan. Hari ini, tidak masalah jika Anda mengatakan itu mengaku bersalah, atau Anda mengatakan itu memaksa istana sampai batas tertentu. Ini jelas merupakan pergulatan formal antara Dao Wu Jue dan Chen Tiangang. Bagaimana situasi di Jiecheng akan berkembang selanjutnya mungkin akan dipengaruhi oleh pemandangan hari ini. Siapapun yang bisa menang di sini lebih dulu akan bisa memimpin perjuangan. Selanjutnya, bab 7085 untuk memaksa istana. Namun, Harvey York pusing karena Dao Wu Jue itu. Jelas raja baru saja kembali. Hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah merobohkan gunung dan mengguncang harimau dan menebus kesenjangan kekuatan yang disebabkan oleh kepergiannya selama 10 tahun terakhir dalam waktu sesingkat mungkin. Sangat disayangkan bahwa sebelum Dao Wu Jue mulai bekerja, Chen Tiangang datang untuk menamparkan wajahnya. Hanya dapat dikatakan bahwa dalam perebutan kekuasaan ini, Dao Wu Jue saat ini berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Harvey York melirik ke ruang teh tidak jauh di belakangnya. Dia punya beberapa tebakan. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Segera, Lu Xiaoxing memimpin orang ke gerbang rumah Zhang. Dia sedikit mengernyit, menatap Chen Tiangang dengan dingin, dan berkata, Tuan Muda Chen, Anda tidak tahu bahwa Tuan Kota baru saja kembali. Apakah beliau perlu istirahat? Dengan baik, beberapa hari ini, kamu datang ke sini pagi-pagi sekali untuk membuat banyak keributan. Apa yang akan kamu lakukan? Mempengaruhi istirahat Tuan Kota. Bisakah kamu bertanggung jawab? Ketika dia mengatakan ini, ekspresi Lu Xiaoxing menjadi semakin dingin. Chen Tiangang menegakkan tubuhnya perlahan saat ini, menyipitkan mata ke arah Lu Xiaoxing sejenak, lalu tersenyum dan berkata, Saudari muda Lu, ku dengar kamu adalah murid baru yang diambil guru setelah dia meninggalkan Jiecheng. Kalau begitu aku harus menjadi kakak laki-lakimu. Karena kita berasal dari keluarga yang sama, maka satu keluarga tidak berbicara dengan dua bahasa yang berbeda. Wang Xikong datang untuk menangkap penjahat kemarin atas persetujuanku. Dan selama bertahun-tahun, karena tuanku, aku juga bertindak sebagai tuan muda Jiecheng. Sejak sesuatu terjadi pada Wang Xikong, saya bertanggung jawab secara emosional dan rasional. Tidak peduli apa, aku harus datang ke sini untuk menerima hukuman. Saya harap adik perempuan saya akan melaporkannya untuk saya. Saya harap. Guru. Tidak. Tidak. Saya harap Tuan Kota dapat mewujudkannya. Saat dia mengatakan ini, wajah Chen Tiangang penuh tekad dan ketulusan. Dia berlutut tegak seperti ini. Meski dia terlihat setengah tubuh lebih pendek dari Lu Xiaoxing, auranya tidak berkurang sama sekali. Yang lainnya semua berdiri tegak ketika mendengar kata-kata itu, dan berteriak. Kami semua bertanggung jawab atas masalah ini. Tolong hukum kami Tuan Kota. Pada saat ini, orang-orang ini dengan tegas bersikeras bahwa Wang Xikong baru saja bertabrakan dengan Dao Wu Jue. Hal-hal seperti itu bisa besar atau kecil. Jadi mereka keluar bersama untuk dihukum. Tujuannya tidak lain adalah untuk berbagi tanggung jawab. Dari sudut pandang tertentu, ini tidak hanya memberi tekanan pada Dao Wu Jue, tetapi juga memukul wajahnya. Apakah Anda bukan Tuan Kota? Tidakkah menurutmu Wang Xikong menabrakmu? Sekarang begitu banyak orang datang untuk menengahi. Apakah Anda ingin
Menyelamatkan muka. Jika Anda tidak memberi muka, bagaimana Anda akan menekan dan memenangkan sekelompok orang di Jiecheng? Tapi begitu Anda memberikan wajah, di mana Anda akan menempatkan wajah penguasa kota di masa depan? Akankah semua orang masih mendengarkanmu? Bisakah Anda terus memimpin 7 guru besar? Semua dalam semua. Secara keseluruhan singkatnya. Kali ini Chen Tiangang memanfaatkan kesempatan untuk melemparkan kentang panas ke tangan Dao Wujue. Memintanya untuk mengangguk atau menggelengkan kepala kurang tepat. Bisa disebut dilema. Lu Xiaoxing juga bukan orang bodoh. Saat ini dia menatap Chen Tiangang, menarik napas dalam-dalam, dan berkata perlahan, Chen Tiangang, apakah kamu di sini untuk memaksa istana? Memaksa istana. Chen Tiangang tersenyum sedikit. Saudari muda, kamu terlalu serius. Bagaimana saya bisa datang untuk memaksa istana? Hanya saja dalam 10 tahun terakhir, saya belum melakukan sesuatu dengan baik atau melakukan dengan benar. Dan saya telah gagal memenuhi harapan tinggi tuanku. Jadi, aku di sini untuk menerima hukuman. Saya harap penguasa kota memberi saya kesempatan untuk mengubah diri dan menjadi manusia baru. Apakah hal seperti itu salah? Bab 7086. Mulai siaran langsung. Mendengar apa yang dikatakan Chen Tiangang sebagai hal yang biasa, wajah Lu Xiaoxing menjadi lebih dingin. Dia menatap Chen Tiangang di sisi yang berlawanan, mengertakkan gigi dan berkata, Chen Tiangang, masalah Wang Xikong telah diserahkan ke surga. Apakah itu salah atau benar? Pada akhirnya aku akan memberikan jawaban yang jelas. Adapun kamu membawa begitu banyak orang untuk mengklaim hukumanmu dan mengaku bersalah. Tidak apa-apa. Tapi premisnya adalah kalian semua pergi ke aula bumi untuk mendaftar, menjelaskan masalah kalian dengan jelas, dan kemudian mengakui dosa-dosa kalian. Kalau tidak, jika kamu hanya mengatakan bahwa kamu bersalah, bagaimana aku bisa tahu yang sebenarnya? Jelas, Lu Xiaoxing juga bukan orang biasa. Dia mengintip ke dalam hati Chen Tiangang. Jadi dia langsung menggunakan tipuan untuk menggelapkan orang lain. Chen Tiangang sedikit tersenyum dan berkata, Saudari junior, saya, sebagai kakak senior, memang bersalah. Tapi itu bukan jenis kejahatan yang Anda bayangkan. Itu karena aku, sebagai tuan muda, tidak melakukan tugas pengawasanku dengan baik, dan tidak merawat keluarga ini dengan baik untuk guru. Saya lalai. Saya telah berdosa dalam-dalam. Pada saat ini, Chen Tiangang dipenuhi emosi, seolah-olah dia benar-benar telah melakukan kesalahan besar. Pada saat ini, mata Lu Xiaoxing jatuh ke kejauhan. Dia juga ahli seni bela diri. Jadi, dia bisa mendeteksi bahwa sudah ada banyak mata yang mengintip di kejauhan. Chen Tiangang mengambil kesempatan ini untuk memaksa istana. Dan 7 keluarga besar mungkin tidak akan mengambil kesempatan ini untuk menguji garis bawah Dao Wujue. Jika masalah hari ini tidak ditangani dengan baik, itu tidak hanya akan mempengaruhi hak untuk berbicara tentang Dao Wujue, kembalinya raja, tetapi bahkan dapat membuat situasi selanjutnya menjadi lebih merepotkan. Memikirkan hal ini, Lu Xiaoxing berkata dengan suara yang dalam, Chen Tiangang, jangan membuat masalah dengan sia-sia. Apakah kamu bersalah? Aku akan menyelidiki dengan jelas. Sekarang tolong bawa semua seseorang pergi. Chen Tiangang mengangkat lehernya dan berkata dengan dingin, Saudari junior, saya khawatir Anda tidak memenuhi syarat untuk memerintahkan saya, atau untuk menyelidiki saya, karena aku berlutut di sini hari ini. Aku harus menunggu Tuan keluar dan menghukumku. Tentu saja, jika Tuan menolak untuk menghukumku, atau jika dia menganggapku tidak bersalah,
Yang perlu dia lakukan hanyalah mengatakannya. Tetapi jika tuannya tidak muncul, maka saya hanya bisa berlutut di sini. Bahkan, jika saya berlutut sampai mati, saya akan menunggu tuan muncul. Yang lainnya berkata serempak, berlututlah sampai kamu mati. Berlututlah sampai kamu mati. Aku tidak akan pernah mati. Karena mereka muncul di sini pada saat ini. Jelas bahwa mereka hanya bisa maju dan mundur bersama Chen Tiangang. Dan wajah Lu Xiaoxing menjadi semakin jelek. Siapapun dapat melihat bahwa Chen Tiangang sedang memaksa istana saat ini. Namun masalahnya, pemaksaan semacam ini sulit untuk dihadapi. Tidak bisa menggunakan keras. Tidak bisa menggunakan lembut. Memikirkan hal ini, Lu Xiaoxing merasakan sakit kepala yang luar biasa. Pada saat ini, Harvey York tiba-tiba keluar dengan ponsel dan tongkat selfie. Dia membuka siaran langsung, ditujukan pada tua muda Jie Cheng yang sedang berlutut di tanah, dan dibuka dengan senyuman. Semua orang di saluran siaran langsung. Permainan berlutut putra sulung dari Jie Cheng sekarang resmi dimulai. Setiap orang harus memindai lebih banyak roket dan karnaval untuk memberi semangat. Jika Anda menembakkan roket, Chen Tiangang kami, Tuan Muda Chen, akan berlutut 1 menit lebih lama. Untuk satu karnaval, Tuan Muda Chen akan berlutut selama 1 jam lebih lama. Yang termuda pertama di Jie Cheng, berlutut di tanah seperti ini, masih merupakan hal yang baru pertama kali terjadi. Semua orang harus menghargai kesempatan ini. Jangan sampai lewatkan. Jangan membuat kesalahan. Saat berbicara, Harvey York meletakkan ponsel dengan layar siaran langsung di depan Chen Tiangang. Bab 7087. Mudah. Sua. Untuk sesaat, roket yang tak terhitung jumlahnya muncul di layar ponsel. Harvey York memandang roket dan berkata dengan gembira, Tuan Muda Chen, trafik Anda bagus. Dan Anda bahkan dapat dibandingkan dengan selebritas internet. Kecil, roket ini harganya 1 yuan. Kan? Begitu banyak. Kamu berlutut sebentar. Dan kamu mendapat hampir 60 yuan. Nilai uang yang luar biasa. Anda mendengar kata-kata Harvey York, Chen Tiangang, yang selalu sombong dan angkuh, hanya merasakan seteguk darah tua mengalir ke tenggorokannya. Lalu, dimuntahkan dengan, wow, dia adalah Tuan Muda Jie Cheng yang agung. Tuan Muda Chen Jiagou. Sekarang di mulut Harvey York, dia telah menjadi selebritas internet kecil yang menghasilkan 60 yuan per menit. Apalagi adegan dia berlutut di tanah disiarkan langsung di depan ribuan netizen. Saat ini Chen Tiangang benar-benar menggertakkan giginya. Tidak jauh, Chen Disa dan Zhang Ningsue bergegas pergi. Ketika Harvey York pertama kali muncul, mereka secara naluriah merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat Harvey York meletakkan telepon di tongkat selfie, mereka merasa lebih ketakutan. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa mereka tidak terekam ke dalam layar ponsel. Dan keduanya menepuk dada dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Chen Tiangang hendak berdiri tanpa sadar saat ini. Baru setengah jalan, Harvey York sudah terkejut dan berkata, Tuan Chen, tidakkah Anda ingin berlutut di sini sampai mati? Dan menggunakan ini untuk mengaku bersalah. Apa? Kamu yang termuda dari Chen Jiagou dan kamu bisa bicara seperti kentut di depan ribuan netizen. Jika Anda ingin berdiri, Anda harus memohon kepada semua orang dan mengembalikan uang untuk roket itu. Kalau tidak, bukankah Anda, Tuan Muda Chen, Anda seorang yang menipu? Engah, Chen Tiangang, yang setengah berdiri, menyemburkan seteguk darah tua lagi. Menipu diri sendiri. Saya seorang Tuan Muda Chen Jiagou yang bermartabat. Menipu 60 yuan.
Adakah yang lebih konyol di dunia ini selain ini? Pada saat ini, Chen Tiangang hanya merasa giginya gatal karena kebencian. Ingin menggosok Harvey York di tanah. Oh, Tuan Muda Chen berlutut lagi. Kali ini, beberapa pemirsa senior akan memainkan karnaval. Ini bernilai $1.000. Tuan Muda Chen mengerti trafik internet. Kamu bahkan bisa bermain dengan hal seperti itu ketika kamu sedang berlutut. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Semuanya mengacungkan jempol untuk Tuan Muda Chen. Harvey York berbicara lagi. Sialan. Pada saat ini, Chen Tiangang hanya merasakan darah mengalir deras ke kepalanya. Matanya menjadi gelap. Dan dia langsung pingsan. Dan putra dan putri tertua lainnya. Putri dan putri termuda. Semuanya mengikuti. Dan pingsan di tanah satu persatu. Mereka bisa memaksa istana. Mereka bisa berlutut. Ini semua adalah bagian dari konspirasi. Tapi berlutut di depan ribuan netizen. Apa yang mereka sebut tak tersentuh. Dan masih menerima apa yang disebut hadiah. Orang-orang ini tidak tahan. Oh, semuanya pingsan. Mungkinkah karena sengatan panas? Harvey York melangkah maju dengan rasa ingin tahu. Dan menyodok wajah. Beberapa orang-orang ini meneriakkan kutukan di dalam hati mereka. Tetapi mereka tidak berani mengambil tindakan apapun. Panggil ambulans. Cepat. Para veteran di ruang siaran langsung akan membayar biaya pengobatan. Teriak Harvey York. Semua orang yang berbaring di tanah mengertakkan gigi dengan kebencian. Dan hampir melompat keluar untuk melawan Harvey York. Melihat Harvey York mengucapkan beberapa kata dan memainkan ponsel. Semua tetua dan pemuda ini pingsan di tanah. Pada saat ini, di ruang teh yang berjarak kurang dari 50 meter dari gerbang. Seteguk teh yang baru saja diminum Dao Wujue tiba-tiba disemprotkan olehnya. Setelah menyaksikan seluruh proses, dia merasa tidak tahu harus menangis ataukah tertawa. Konspirasi tingkat tinggi semacam ini. Situasi di mana kedua belah pihak berada dalam dilema. Dengan mudah dipatahkan oleh Harvey York. Bab 7088. Bercerita. Segera. Di bawah kendali semua pihak, puluhan ambulans muncul dengan cepat. Lalu membawa pergi Chen Tiangang dan lainnya. Tidak peduli apakah itu benar-benar pingsan atau pura-pura pingsan. Orang-orang ini telah bekerja sama dengan sangat kooperatif selama keseluruhan proses. Lagi pula, lebih baik pingsan daripada malu. Segera. Drama besar pemaksaan istana berakhir sebelum secara resmi dimulai. Mata yang mengamati di sekelilingnya menjadi sedikit terdiam. Dan akhirnya jatuh pada Harvey York. Lalu menghilang satu persatu. Harvey York tidak peduli untuk memperhatikan orang-orang ini. Tetapi, mengerutkan bibirnya dan dengan santai mematikan perangkat lunak siaran langsung di ponselnya. Setelah kejadian ini, Lu Xiaoxing menjadi lebih berhati-hati. Dia dengan cepat mengirim banyak orang untuk menjaga pintu masuk dan keluar kediaman Zhang. Pada saat yang sama, dia juga mengirim orang untuk memantau Chen Tiangang dan Yang lainnya untuk menghindari adegan paksa istana lainnya. Tapi Harvey York mengangkat bahu dan tidak banyak bicara. Bagaimanapun, dia merasa bahwa pemaksaan semacam ini seharusnya tidak akan ada lagi. Bukan, Chen Tiangang juga bukan orang bodoh. Tapi tidak bisakah dia memahami kebenaran yang tak terbendung? Setelah Harvey York menyelesaikan latihan paginya dan membersihkan diri, hampir jam 10 pagi, Harvey York hendak mendapatkan sesuatu lebih awal. Tetapi melihat Lu Xiaoxing, seorang wanita yang dingin, muncul dengan hormat di pintu halaman rumahnya. Dan dengan lembut mengetuk bel pintu. Apakah ada sesuatu? Harvey York sedikit penasaran. Lu Xiaoxing sedikit mengangguk. Dan berkata dengan suara yang dalam. Perwakilan York, Tuan Kota mengundangmu untuk minum teh pagi bersama.
Aku tidak tahu apakah kamu tertarik. Sejauh menyangkut Lu Xiaoxing. Pada awalnya dia tidak tertarik pada Harvey York. Lagi pula, dalam hal statusnya, dia tidak tahu berapa banyak anak muda yang dilihatnya setiap hari. Dia tidak tertarik atau memandang tinggi orang-orang seperti Chen Tiangang. Tapi cara Harvey York menangani berbagai hal hari ini membuatnya memandang tinggi. Harvey York juga tidak sopan, tetapi tersenyum dan berkata, "Karena Tuan Kota mengundangku, beraninya aku menolak." Lu Xiaoxing sedikit mengangguk, menoleh ke samping, dan memberi isyarat. Perwakilan York, tolong. Harvey York mengikuti Lu Xiaoxing sepanjang jalan, dan segera datang ke sebuah gedung sederhana dan dengan gaya dekorasi yang sederhana. Dao Baifeng dan Tuan Ma Yuan tidak ada di sana, tapi Dao Wujue sedang sibuk sendiri di depan kompor kuno. Bubur perahu, ayam ketan, siomay udang kristal. Semua minuman yang tampak biasa muncul dari tangan Dao Wujue seperti sihir. Lalu dia memasukkannya ke dalam kukusan. Melihat pemandangan ini, Harvey York awalnya berencana untuk melangkah maju, untuk membantu membakar kayu bakar. Tetapi dihentikan oleh Dao Wujue dengan lambaian tangannya. Melihat Harvey York duduk sendiri, Dao Wujue tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Apakah perwakilan York membaca buku pada hari kerja?" Harvey York berkata dengan ringan, "Membaca tidak dihitung. Tetapi ketika saya tidak melakukan apa-apa, saya selalu membaca beberapa esai." Dao Wujue mengangguk, dan berkata, "Kalau begitu bisakah saya meminta pendapat dari perwakilan York bahwa semuanya sudah siap dan hanya menunggu angin timur?" Harvey York sedikit terkejut mengapa Dao Wujue mengajukan pertanyaan sederhana seperti itu. Tapi dia tetap tersenyum dan berkata, "Pada tahun 208 M, setelah Cao Cao memusnahkan semua pangeran dari semua lapisan masyarakat di dataran tengah, dia mengirim 800.000 pasukan ke selatan, ke tebing merah Sungai Yangtze, bertekad untuk menyatukan dunia. Di dinasti Wu Timur, di seberang sungai, Zhou Yu, seorang pahlawan muda, menentang semua pendapat dan menunjukkan bahwa meskipun pasukan Cao Cao banyak dan kuat, mereka tidak dapat berperang di air. Lelah karena perjalanan jarak jauh, memiliki perselisihan di antara orang-orang sendiri, dan kekurangan makanan dan pakan ternak. Akhirnya dia meyakinkan penguasa Wu, Sun Quan, untuk bersatu dengan Liu Bei untuk melawan Cao. Karena kekuatan Cao Cao, Zhou Yu memutuskan untuk menyerang dengan api. Trik untuk melakukan hal ini adalah untuk menyingkirkan panglima tertinggi Cao Cao dari angkatan laut dengan serangan balik, dan mengacaukan tentara dengan serangkaian tipu muslihat dan mengacaukan kapal perang tentara Cao dari dalam. Bab 7089. Buka mulut seperti itu. Setelah melakukan semua persiapan, Zhou Yu berdiri di atas gunung dan melihat perkemahan tentara Cao di selatan Sungai Yangtze. Dia merasa yakin akan kemenangan. Pada saat ini, embusan angin lewat dan sudut bendera militer menghantam wajah Zhou Yu. Zhou Yu tiba-tiba teringat, kapal Cao Cao ada di Jiangbei, dan kapalnya sendiri di selatan Sungai Yangtze. Saat ini musim dingin dan hanya ada angin barat laut. Jika Anda menggunakan api untuk menyerang, Anda tidak akan bisa membakar Cao Cao, tapi mereka sendiri yang akan terbakar. Zhou Yu jatuh sakit, dan tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Semua prajurit sangat cemas. Pada saat ini, Zhuge Liang, penasihat militer Liu Bei, datang mengunjungi Zhou Yu. Zhuge Liang berkata kepada Zhou Yu, "Aku punya resep yang dapat menyembuhkan penyakitmu. Jika kau ingin menghancurkan Adipati Cao, kau harus menyerang dengan api. Semuanya sudah siap, dan kau hanya perlu angin timur."
Saat kata ini keluar, angin timur bertiup, dan Adipati Cao hancur. Dan angin timur ini membentuk pola dasar membagi dunia menjadi 3 bagian. Pada akhir dinasti Han Timur, setelah mendengarkan kata-kata Harvey York, Dao Wujue mengeluarkan bunyi tes dan berkata meskipun itu hanya kisah klasik biasa, tetapi akhir-akhir ini, tidak banyak anak muda yang dapat membacanya dengan sabar. Perwakilan York mampu menjelaskan kiasan ini begitu dalam, cukup untuk menunjukkan bahwa ada alam semesta di dalam hatinya. Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata itu hanya membaca beberapa buku kosong. Itu tidak layak untuk mendapat pujian Tuan Kota. Melihat kerendahan hati Harvey York, Dao Wujue semakin menghargainya. Sambil mengukus ayam beras ketan, dia berkata dengan lembut, "Saya tidak tahu Anda ingin menjadi siapa perwakilan York dalam pertempuran Chibi ini." Setelah berpikir sejenak, Harvey York berkata dengan lembut meskipun Cao kuat, dia terlalu sombong, dan kekalahannya sudah ditentukan. Meskipun Zhuge Liang menentukan dunia dengan satu kata, dia masih perlu mengandalkan momentum Zhou Yu untuk mencapai kesuksesan. Tampaknya ada bukit dan lembah di hatinya. Tetapi dia sebenarnya menari di ujung pisau. Adapun pertempuran Zhou Yu di Chibi, meskipun dia tidak menunjukkan gunung dan sungai, tapi tanpa dia, tidak akan ada 3 kerajaan. Dunia menyukai Zhuge Kongming yang meminjam angin. Bila aku harus memilih, aku ingin menjadi Zhou Yu yang bisa mengambil inisiatif untuk memilih secara aktif, karena jalanmu sendiri. Lebih baik memilih sendiri. Saya tidak suka memberikan hidup saya kepada orang lain. Dao Wujue mengangguk dan berkata, "Itu masuk akal. Ini seperti bakpao kukus. Kamu harus membuat mie sendiri. Dan kamu harus membelah kayu bakar sendiri. Hanya dengan mandiri kamu bisa mengukus sepanci roti kukus dan mengenyangkan diri kamu sendiri. Soal rasa, itu masalah pertimbangan setelah kamu kenyang. Dan angin timur Zhuge Kongming sebenarnya adalah cara membuat roti kukus yang enak, kan?" Sambil berbicara, Dao Wujue mengambil beberapa potong kayu lagi dan melemparkannya ke tungku tanah. Saya tidak tahu apakah Dao Wujue melakukannya dengan sengaja. Saat ini, sepertinya ada bau gosong yang keluar dari kapal uap. Tapi Dao Wujue tidak keberatan. Dia mengeluarkan roti kukus dari dalam dan memakannya dengan nikmat. Melihat adegan ini, Harvey York menunjukkan senyum penuh arti di wajahnya. Dia tidak bodoh. Jadi dia secara alami bisa melihat arti dari Dao Wujue. Tampaknya mereka berbicara tentang sepanci roti kukus. Tetapi sebenarnya mereka berbicara tentang situasi di Jiecheng. Saat ini, Jiecheng terlihat seperti teh pagi. Jika ingin makan enak dan kenyang, serta ingin membuat teh pagi ini sempurna, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditentukan oleh satu orang. Semua pihak perlu dikoordinasikan dengan baik untuk mendapatkan teh pagi yang sempurna. Ngomong-ngomong, jika kamu yang bertanggung jawab atas sarapan atas namamu hari ini, bagaimana kamu akan membuat teh pagi yang enak ini? Dao Wujue menelan roti kukus kering dan berkata dengan penuh minat. "Saya." Harvey York tersenyum ketika mendengar ini. "Aku bukan juru masak. Paling-paling aku adalah tukang makan. Kualifikasi apa yang aku miliki untuk berbicara seperti ini?" Bab 7090. Siku diputar keluar. Dao Wujue terkekeh dan berkata, "Perwakilan York bersikap sopan. Meskipun kamu bukan koki, kamu adalah pelanggan. Pelanggan adalah Tuhan. Dan koki harus memuaskan selera pelanggan, bukan? Kalau tidak, tidak ada yang akan datang di masa depan. Jadi saya ingin tahu, atas nama perwakilan York, apakah Anda akan makan cukup? Atau makan enak? Jika kamu ingin kenyang, kamu mungkin bisa makan banyak rasa.
Jika kamu makan dengan enak, kamu mungkin hanya bisa makan 1 atau 2 macam. Sebelum tengah hari, kamu akan lapar lagi. Mendengar implikasi Dao Wujue, Harvey York berpikir sejenak. Akhirnya, menghela nafas dan berkata, sebenarnya, aku suka keduanya. Teh pagi adalah ujian terbesar dari kesabaran koki. Kamu harus datang satu persatu, dan suhu masing-masing berbeda. Semakin kamu ingin cepat tersaji, semakin sulit untuk membuat yang enak. Jadi, menurut saya, daripada mengejar rasa kenyang yang berlebihan, lebih baik membuat setiap penyegaran menjadi sempurna dan memakan esensi dari setiap gigitan. Adapun hal-hal yang terlambat untuk dimasak dan dimakan, luangkan waktumu. Jika kita tidak bisa menghabiskan teh pagi, kita bisa minum teh sore. Jika kita tidak bisa menghabiskan teh sore, kita masih bisa minum teh malam. Apakah tepat? Mendengar kata-kata Harvey York, Dao Wujue sedikit mengangguk. Dia mengerti apa yang dimaksud Harvey York. Terlalu sulit baginya, yang baru saja kembali sebagai raja, untuk menstabilkan seluruh Jie Cheng sekaligus. Jika demikian, lebih baik mengambil langkah demi langkah. Tampaknya menderita. Tetapi dalam jangka panjang, itu adalah solusi selama 10.000 tahun. Dalam banyak kasus, Anda perlu mengetahui cara melepaskan beberapa hal untuk mendapatkan lebih banyak hal pada akhirnya. Jika Anda terlalu banyak mengejar situasi keseluruhan, jika Anda tidak hati-hati, semuanya akan salah. Setelah mengetahui hal ini, cara Dao Wujue memandang Harvey York saat ini memiliki sedikit arti seperti seorang ibu mertua yang memandang menantu lakinya. Tepat ketika Harvey York sedikit sakit kepala dan sedikit malu dengan Dao Wujue, dia melihat Dao Baifeng berjalan keluar dari satu sisi. Dia menoleh untuk melihat Dao Wujue dan berkata, "Ayah, apa pendapatmu tentang dia sebagai orang yang ditakdirkan? Apakah itu lebih sempurna dari menantu yang kamu bayangkan?" Pada saat ini, Dao Baifeng, dengan wajah polos menghadap ke atas dan mengenakan gaun putih, lalu berjalan ke arah Harvey York, dan meraih lengan Harvey York dengan sangat alami. Harvey York ingin menarik tangannya tanpa sadar, tetapi menemukan bahwa Dao Baifeng memegangnya dengan sangat erat. Setelah beberapa kali mencoba, dia hanya bisa menyerah. Namun, dia menemukan bahwa lengannya sepertinya menyentuh roti kukus yang besar, yang membuat dahinya penuh dengan garis-garis hitam. Dan dia tidak tahu harus berkata apa. Tapi Dao Wujue sepertinya tidak peduli dengan tindakan Dao Baifeng. Dia hanya tertawa dan berkata, "Ya, putri. Dia adalah orang yang ditakdirkan. Dan dia bisa dikatakan sebagai naga dan burung phoenix di antara generasi muda. Tidak hanya pengetahuan 10.000 kali lebih baik daripada orang biasa, tetapi yang paling penting adalah penilaian situasi yang tidak dapat ditandingi oleh banyak orang. Bahkan kamu tidak bisa menandinginya. Aku mengerti sekarang mengapa kamu bersikeras mengatakan bahwa dia adalah takdirmu tanpa bukti. Kaulah yang jatuh cinta padanya. Jika perwakilan York bersedia menjadi menantu tertinggi saya, maka kami menyetujuinya." Saat mengatakan ini, Dao Wujue merasa sedikit tertekan. Dikatakan bahwa anak perempuan memutar siku keluar, dan ini terjadi sebelum mereka menikah. Jika Anda benar-benar menikah di masa depan, apakah Anda akan melupakan ayah Anda? Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.